Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu kami yang terhormat, mata kuliah hukum Islam, Ibu Dr. Utari Maharani Barus SHM, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Ajaran Dasar Agama Islam. Kami yang beranggotakan, saya Pierre Celesi Panjaitan, saya Peniel Paul Zalahi, saya Marcella Kristiani Simatupang, saya Patrick Samuel Gokul, saya Elizabeth Artonal, saya Pangeran Andreas Julius. Akidah. Yang pertama adalah pengertian akidah. Akidah, jika ditinjau dari segi etimologis, berasal dari bahasa Arab, yakni al-aqdu, yang berarti ikatan. Al-tawtsiku, yang dapat diartikan sebagai kepercayaan atau keimanan yang kuat. Al-ihkamu, yang berarti mengokohkan atau menetapkan. Dan Arabtu biquwah, yang dapat diartikan sebagai mengikat dengan kuat. Akidah juga dapat didefinisikan sebagai kebenaran-kebenaran yang oleh manusia itu sendiri dapat diterima dengan mudah, yang berdasarkan pada akal atau pikiran, wahyu atau berdasarkan dari apa yang didengar, dan berdasarkan pada fitrah. Akidah juga dapat didefinisikan sebagai landasan ataupun asas-asas yang menjadi suatu tempat untuk mendirikan ajaran agama Islam dan menjadi sangkutan seluruh ajaran agama Islam. Menurut Syekh Hasan Al-Banna, akidah adalah sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya, sehingga menjadi ketenangan jiwa yang menjadikan kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keraguan-raguan. Secara umum, akidah dalam Islam dapat diartikan sebagai perjanjian teguh antara manusia dengan Allah yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa ada keraguan-raguan pada kehendak atau ajaran Allah. Yang kedua, kita masuk ke dalam ruang lingkup akidah. Mengambil daripada definisi secara umum akidah tadi, dalam ruang lingkupnya, akidah sebagai kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah, mengandung dasar-dasar perjanjian, yakni keyakinan hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, keyakinan hati bahwa ada hal gaib seperti malaikat, keyakinan hati bahwa ada manusia yang diberi amanah kerasulan oleh Allah, keyakinan hati bahwa ada pertanggungjawaban amal perbuatan setelah kematian, dan keyakinan hati bahwa ada aturan pasti yang melandasi kehidupan ini yang dibuat oleh Allah. Dari dasar-dasar tersebut, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar perjanjian tersebut yang dominan memiliki kalimat keyakinan hati. Keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita hanya memohon pertolongan pada Allah, sehingga kita terhindar dari menyekutukan Allah atau syirik. Sedangkan dampak keyakinan bahwa malaikat itu ada adalah kontrol diri yang stabil dan objektif. Keyakinan pada amanah kerasulan yang diberikan Allah kepada Rasul dari manusia biasa adalah penghargaan terhadap objektivitas informasi. Hanya informasi yang akurat, kebenarannya sajalah yang bisa dijadikan landasan perbuatan kita sebagai manusia yang bisa berpikir. Keyakinan adanya kumpulan petunjuk Allah yang diberikan kepada Nabi adalah kepastian petunjuk hidup yang bisa diikuti manusia. Sedangkan dampak dari keyakinan adanya pertanggungjawaban amal perbuatan setelah kematian adalah terjaganya perilaku selama hidup di dunia dan menjalani hidup dengan penuh makna. Keyakinan bahwa adanya aturan pasti yang mengikat alam semesta ini, termasuk tubuh kita, adalah keluasan ruang dan waktu bagi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dirinya. Yang ketiga, kedudukan akikah dalam kerangka ajaran agama Islam. Akikah berkedudukan sebagai akar bagi setiap perbuatan manusia. Apabila akar pohon perbuatan manusia itu kokoh,
maka pohon perbuatan manusia itu akan berbuah dari tahan dan berbagai tiupan angin cobaan. Sebaliknya, apabila akar pohon perbuatan manusia itu lemah, maka buah perbuatan manusia itu akan tidak bermakna dan mudah roboh dengan tiupan godaan angin sepoi-sepoi sekalipun. Manusia yang lisan dan hatinya menyatakan tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah, pasti dampak perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain yang ada di sekitarnya. Untuk mengembangkan konsep kajian akikah ini, para ulama dengan ijtihadnya menyusun suatu ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tentang akikah ini juga dinamai ilmu kalam, usuluddin, atau teologi Islam. Syariah. Secara etimologi, syariat atau syariah berarti jalan ke tempat pengairan, yang artinya jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air, yang maksudnya adalah jelas. Menurut istilah para ulama, syariah adalah hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Syariah ini mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Oleh karena itu, pada dasarnya pengertian syariah sepadan dengan pengertian agama, atau yang disebut sebagai al-milah wa al-din. Inilah syariah dalam pengertiannya yang sangat luas dan menyeluruh, meliputi seluruh ajaran agama, baik yang berkaitan dengan akidah maupun yang berkaitan dengan perbuatan lahir manusia dan sikap batin mereka. Dengan kata lain, syariah meliputi iman, Islam, dan ihsan. Dengan demikian, syariah bisa diartikan dengan arti yang sangat luas dan dapat pula diartikan dalam arti yang sempit. Hal ini penting diperhatikan karena para ulama tidak selalu sama dalam mengartikan syariah. Ada yang menganggap syariah itu sama dengan fikih, dan ada yang menganggap pula bahwa syariah khusus untuk hukum yang didasarkan kepada dalil yang qat'i saja. Bahkan, ada yang menganggap bahwa syariah itu adalah keseluruhan ajaran agama Islam. Syariah dalam arti sempit sama pengertiannya dengan fikih nabawi, yaitu hukum yang ditunjukkan dengan tegas oleh Al-Quran atau hadis. Fikih dalam arti sempit sama pengertiannya dengan fikih ittihad, yaitu hukum yang dihasilkan melalui ittihad para mujtahid. Dapat kita simpulkan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya dibawa oleh seorang nabinya, yaitu Nabi Muhammad, baik yang berhubungan dengan hukum-hukum cabang dan amalan, atau yang berhubungan dengan kepercayaan atau itikad, ajaran pokok, yakni yang disebut juga sebagai agama atau adin atau al-milah. Yang kedua ada fikih atau muamalah. Kata fikih secara etimologi berasal dari kata fikhan yang merupakan masdar dari fi'il madi fakiha dan fi'il mudarinya yafkahu, berarti paham. Fikih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Jadi dalam pengertian fikih, dalam arti yang sangat luas, sama dengan pengertian syariah. Inilah pengertian fikih pada masa sahabat atau pada masa abad pertama Islam. Kitab-kitab fikih menjelaskan tentang hukum amali. Yang pertama ada al-ahkam, al-syar'iyah, al-amaliyah, al-muqtasam min adilatiha, al-tafsiliyah. Buku-buku tersebut dalam waktu yang lama menguasai percakapan dan diskursus pemikiran Islam hingga akhirnya ia menjadi sentral dan rujukan utama umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, yakni setelah daerah Islam meluas dan setelah cara istinbat menjadi mapan serta fikih menjadi satu ilmu yang tersendiri, maka fikih diartikan dengan sekumpulan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad.
Fikih memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci. Hukum-hukum syara tersebutlah yang dinamai dengan fikih, baik ia dihasilkan dengan jalan ijtihad ataupun tanpa ijtihad. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan pokok antara syariah dan fikih. Yang pertama, ketentuan syariah terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Yang dimaksud syariah adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Sedangkan fikih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, syariah bersifat fundamental serta memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih luas, meliputi juga akhlak dan akidah. Sedang fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasa disebut perbuatan hukum. Yang ketiga, syariah adalah ketetapan Allah dan ketetapan Rasul-Nya sehingga berlaku abadi. Sedangkan fikih karena merupakan karya manusia, maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu. Yang keempat, syariah hanya ada satu, sedang fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia seperti terdapat pada aliran ahli fikih faqih atau fuqaha yang berbeda dikenal dengan sebutan madzhab atau madzahib. Yang kelima, ada syariah menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keberagaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Akhlak dalam hukum Islam. Akhlak atau moralitas merupakan aspek yang sangat penting dalam ajaran Islam. Konsep akhlak tidak hanya mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki dampak yang besar dalam ranah hukum. Dalam Islam, akhlak mencerminkan kualitas moral yang diharapkan dari setiap individu muslim, dan hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk mendorong dan mengatur perilaku yang baik berdasarkan prinsip-prinsip moral tersebut. 1. Definisi akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam mencakup berbagai aspek moral yang diharapkan dari seorang muslim. Ini termasuk kejujuran, keadilan, kesabaran, kedermawanan, kasih sayang, dan banyak lagi. Akhlak dalam Islam juga mencakup penghargaan terhadap orang tua, kedermawanan terhadap sesama, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Landasan hukum akhlak dalam Islam. Landasan hukum akhlak dalam Islam terutama terdapat dalam dua sumber utama, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran seringkali menegaskan pentingnya perilaku yang baik dan mengutuk perilaku yang buruk. Contohnya, Al-Quran mengajarkan pentingnya berbicara dengan lembut dan menghindari kebohongan serta penipuan. Hadis Nabi juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana seorang muslim seharusnya berperilaku dalam berbagai situasi. 3. Prinsip-prinsip akhlak dalam hukum Islam. Beberapa prinsip utama akhlak dalam hukum Islam antara lain: 1. Keadilan. Hukum Islam menekankan pentingnya perilaku yang adil terhadap semua orang, tanpa memandang suku, warna kulit, atau status sosial. Kesabaran. Kesabaran adalah sifat yang sangat dihargai dalam Islam. Umat Islam diajarkan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup. 3. Kedermawanan. Islam mengajarkan pentingnya kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Sedekah, zakat, dan berbagai bentuk bantuan kepada yang membutuhkan adalah bagian integral dalam ajaran Islam. 4. Kesucian diri. Islam mendorong individu untuk menjaga kesucian diri, baik secara fisik maupun spiritual. Ini mencakup menjauhi perbuatan dosa dan merawat tubuh serta jiwa dengan baik. Pengakuan hukum Islam tentang akhlak. Hukum Islam memiliki aturan yang mengatur perilaku manusia berdasarkan prinsip-prinsip akhlak. Misalnya, hukum Islam melarang riba, judi, makanan haram, dan perilaku tidak etis lainnya. Di sisi lain, hukum Islam mendorong amal salih, pernikahan yang bahagia, dan kesetiaan terhadap keluarga. Kelima, tantangan dalam menerapkan akhlak dalam hukum Islam. Meskipun prinsip-prinsip akhlak dalam Islam jelas, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seringkali menantang. Globalisasi, perubahan sosial, dan modernisasi memperkenalkan tantangan-tantangan baru bagi umat Islam dalam mempraktikkan nilai-nilai moral dan etika. Baik, di sini akan saya jelaskan mengenai kesimpulan dari materi kelompok 1 mengenai kerangka dasar ajaran agama Islam. Yang pertama, akidah. Pengertian akidah. Akidah jika ditinjau dari segi etimologisnya berasal dari bahasa Arab, yakni al-aqdu yang berarti ikatan.
tautski yang dapat diartikan sebagai percayaan atau keimanan yang kuat, al-ikamu yang berarti mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu bikuah yang dapat diartikan mengikat dengan kuat. Akidah juga dapat didefinisikan sebagai kebenaran-kebenaran yang oleh manusia dapat diterima dengan mudah yang berdasarkan pada akal dan pikiran, wahyu atau yang didengar, dan fitrah. Akidah juga dapat didefinisikan sebagai landasan ataupun asas yang menjadi suatu tempat untuk mendirikan ajaran agama Islam dan menjadi sangkutan seluruh ajaran agama Islam. Ruang lingkup akidah, kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah tersebut mengandung dasar-dasar perjanjian, yakni yang pertama, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua, keyakinan pada amanah kerasulan yang diberikan Allah pada Rasul dari manusia biasa adalah penghargaan terhadap objektivitas informasi. Ketiga, keyakinan adanya kumpulan petunjuk Allah yang diberikan kepada Nabi adalah kepastian petunjuk hidup yang bisa diikuti manusia. Dan yang keempat, keyakinan bahwa adanya aturan pasti yang mengikat alam semesta ini, termasuk tubuh kita, adalah keluasan ruang dan waktu bagi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dirinya. Kedua, syariah. Secara etimologi, syariah berarti jalan ke tempat pengairan, yaitu jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan menuju air, yang artinya sangat jelas. Menurut istilah para ulama, syariah adalah hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh salah seorang nabinya, di mana syariah ialah suatu sistem dan atau ketentuan yang mengatur tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam. Yang kedua adalah pengertian fikih. Kata fikih secara etimologi berasal dari kata fikan yang merupakan masdar dari fiil madi fakihah dan fiil mudarinya yakafu, berarti paham. Fikih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Jadi pengertian fikih dalam arti yang sangat luas sama dengan pengertian syariah. Namun terdapat perbedaan antara syariah dan fikih. Yang pertama, ketentuan syariah terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadits. Yang dimaksud syariah adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Sedangkan fikih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Kedua, syariah bersifat fundamental serta memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih luas, meliputi juga akhlak dan akidah. Sedangkan fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasa disebut dengan perbuatan hukum. Syariah, yang ketiga, syariah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya sehingga berlaku abadi. Sedangkan fikih karena merupakan karya manusia maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu. Keempat, syariah hanya ada satu sedangkan fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia seperti terdapat dalam aliran ahli fikih faqih yang berbeda dikenal dengan sebutan mazhab atau mazahib. Yang kelima, syariah menunjukkan konsep kesatuan dalam hukum Islam, sedang fikih menunjukkan keberagaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Ketiga, akhlak. Pengertian akhlak dalam Islam atau moralitas merupakan aspek yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Konsep akhlak tidak hanya mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki dampak yang besar dalam ranah hukum. Dalam Islam, akhlak mencerminkan kualitas moral yang diharapkan dari setiap individu Muslim. Dan hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk mendorong dan mengatur perilaku yang baik berdasarkan prinsip-prinsip moral tersebut. Prinsip-prinsip akhlak dalam hukum Islam yang pertama, keadilan, di mana hukum Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa memandang suku, warna kulit, atau status sosial. Kedua, kesabaran, yaitu sifat yang sangat dihargai dalam Islam. Umat Islam diajarkan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup. Ketiga, kedermawanan. Islam mengajarkan pentingnya kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Sedekah, zakat, dan berbagai bentuk bantuan kepada yang membutuhkan adalah bagian integral dari ajaran Islam. Keempat adalah kesucian diri. Islam mendorong individu untuk menjaga kesucian diri baik secara fisik maupun spiritual. Ini mencakup menjauhi perbuatan dosa dan merawat tubuh serta jiwa dengan baik.
Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum